Bapak dan Ibu warga GKJW Jemaat Ngawi, salam patunggilan. Salam Bapak Ibu. Selamat berjumpa di ruang virtual ini. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap sehat. Dalam situasi PPKM darurat ini, pemerintah memang membatasi interaksi individu dan kelompok dalam rangka menekan laju penularan COVID-19. Kita patuh pada anjuran pemerintah untuk tidak bertatap muka. Maka GKJ Jemaat Ngawi mengajak seluruh warga untuk beribadah secara daring dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Dalam kondisi saat ini, semoga semua warga tetap tabah dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita meyakini bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk seluruh umat-Nya. Saudara-saudara, kami panggil untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan ibadah virtual secara online dan penuh keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus akan hadir di setiap ruang dan waktu. Silahkan berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersama kita menghadap Tuhan dan menyiapkan untuk masuk dalam ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dihantar dengan sabda pembimbing kita dari Mazmur pasal 37. Mazmur 37 ayat 25 dan 26 yang demikian. Bunyi firman Tuhan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Saudara, seiring dengan sabda pembimbing kita pada saat ini, kita tentu diingatkan bahwa setiap keluarga orang percaya maka akan merasakan berkat dari Tuhan sampai kapanpun. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tetap menjadi keluarga yang semakin setia kepada Tuhan, agar kita selalu merasakan berkat-Nya dan melalui keluarga kita banyak orang juga diberkati. Mari kita sambut
sabda Tuhan tadi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 248. Kita pujikan bait 1 dan 2, Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita berhimpun atas panggilan Tuhan untuk kita bersama-sama mengungkapkan diri kita memenuhi panggilannya. Kebersamaan kita selalu menjadi kebersamaan yang indah, lebih-lebih ketika kita mampu menghayati berkat Tuhan yang dinyatakan kepada kita masing-masing. Sehingga pada pagi hari ini kita mampu bersyukur atas seluruh berkat, tuntunan, dan penyertaan Allah atas kehidupan kita. Namun demikian, saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, seringkali kita menjadi pribadi yang lemah dan tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan agar kita melakukannya. Menyatakan banyak hal yang baik dan mendatangkan berkat bagi orang lain, itulah ketidakmampuan dan kelemahan kita. Harus kita akui itu. Mari kita nyatakan itu dalam ungkapan doa kita, saudara. Kita mengakui di hadapan Tuhan dalam ungkapan doa. Bapa di dalam surga, Allah kami yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kebersamaan virtual kami, Engkau selalu mengingatkan kami untuk menyatakan diri kami di hadapan-Mu dalam ungkapan pujian, ungkapan syukur, sekaligus ungkapan diri kami sebagai pribadi yang sungguh memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Bapa, kami akui bahwa banyak hal yang baik yang Engkau sabdakan kepada kami, tetapi kami masih belum bisa melakukannya dengan baik. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami memohon ampun kepadamu atas segala kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat setiap saat. Kepada orang-orang yang sesungguhnya dapat kami kasihi, tetapi kami belum mampu menyatakan kasih itu kepada mereka. Kami seringkali mengecewakan orang-orang yang kami kasihi. Kami seringkali juga menyakiti hati mereka. Bahkan
kami seringkali mengingkari jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya. Kami seringkali masih menuruti keinginan hati kami dan juga angan-angan kami, karena kami sering juga masih terpancing, terpikat oleh hal-hal yang nampaknya menyenangkan untuk kami lakukan. Bapa, ketika kami tidak mampu dan tidak berdaya atas segala kelemahan kami itu, sesungguhnya hanya Engkaulah sumber pertolongan kami yang sejati. Engkaulah Allah kami yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Sehingga pada saat ini kami bersama-sama membuka hati di hadapan-Mu, memohon pengampunan dan tuntunan-Mu ya Allah, agar kami beroleh rahmat, beroleh sukacita, beroleh pengampunan yang Engkau berikan untuk memampukan kami berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Bapa, terima kasih, sungguh tidak ada sukacita yang lebih besar, melebihi sukacita menjadi pribadi-pribadi yang menerima pengampunan dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuntunlah ibadah kami pada saat ini hingga usai nanti. Dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Saudaraku, mari kita sempurnakan ungkapan pengakuan dosa kita tadi di dalam pujian NKB 128. Ku berserah kepada Allahku, bait 1 dan 4. Saudara, setelah kita mengaku diri di hadapan Tuhan, atas segala dosa dan kesalahan kita, mari bersama kita menerima berita anugerah yang memberikan kekuatan untuk kita di dalam melanjutkan kehidupan setiap hari. Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Demikian sabda Tuhan untuk kita semuanya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudaraku, demikian berita anugerah untuk kita. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan ungkapan pujian Kidung Jemaat 369a. Kita pujikan bait 1 dan 2, Ya Yesus ku berjanji. Janji setia padamu, ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godaan. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 30 sampai dengan 44. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa, mohon tuntunan dari Tuhan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami boleh memuji dan memuliakan serta memasyurkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa kami, sehingga melalui firman-Mu bisa menjadi berkat, menjadi saksi, dan melayani bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak Pendeta Edi yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, beri hikmat, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 44.
Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Dan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan. Amin. Sungguh yang beroleh sukacita dan rahmat adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera buat semuanya dimanapun berada. Berharap semuanya dalam keadaan sehat, semangat selalu, dan bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam rangkaian penghayatan bulan keluarga. Pada hari ini pun kita diajak untuk menghayati kasih sayang Allah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, agar kita dimampukan untuk semakin menjadi keluarga-keluarga yang menjadi berkat atau memberi berkat dalam kehidupan. Oleh karena itu, seiring dengan bacaan kita Injil Markus tadi, maka kita diajak untuk merenungkan tema Yesus Kristus, pemimpin keluarga dan pemberi berkat sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata mempraktekkan atau menyatakan belas kasih atau welas asih di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini sungguh tidak mudah. Tuntutan kebutuhan hidup yang tinggi seringkali membuat seseorang menjadi sangat individualistis, ya, mementingkan diri sendiri.
buru-buru memikirkan penderitaan orang lain. Kadang berpikir untuk kepentingan diri sendiri saja, merasa tidak cukup atau kurang. Nah, ini yang boleh menjadi penghayatan kita, saudara, supaya kita dapat melihat bagaimana pengalaman hidup kita dalam kebersamaan, sehingga apa yang Tuhan firmankan kepada kita itu dapat kita nyatakan. Saudaraku, ambil saja sebuah contoh yang pernah terjadi dalam kehidupan, menjadi pengalaman saudara yang nyata. Ini diceritakan pada saat peristiwa tahun 2010, saudara. Saya membaca dari sebuah sumber. Sebagai contoh yang konkret, peristiwa terperangkapnya 33 buruh tambang di wilayah San Jose, ya, negara Chili, saudara. Ya, ini karena informasi yang jauh di negara Chili. Terperangkapnya 33 buruh tambang ini tidak main-main, saudara. Jadi tambang itu mengalami runtuh di kedalaman kurang lebih 700 meter di kedalaman tanah. Ya. Sehingga pada saat itu dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselamatkan, untuk menyelamatkan. Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan lebih, mulai Agustus sampai Oktober tahun 2010 di Chili. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah tekanan krisis bangsa Chili pada saat itu, karena ada tanggungan luar negeri, ya, yang besar dan dibutuhkan biaya yang besar pula untuk menolong para korban dari para pekerja tambang itu, maka melalui gerakan bersama dalam koordinasi Presiden Chili yang pada saat itu harus menginstruksikan, menyelamatkan seluruh korban, yaitu Presiden Sebastian Pinera, saudara. Dibutuhkan biaya yang mahal karena harus mendatangkan banyak ahli dari berbagai negara, saudara. Jadi, tekad yang kuat dan semangat untuk menyelamatkan itu selain didasari untuk menyelamatkan para pekerja itu, juga karena keluarga para pekerja yang pada saat itu datang dan mendirikan kemah di lokasi dekat pertambangan. Ya, sehingga ini memantik solidaritas negara Chili untuk memberikan pertolongan. Dan pada akhirnya dengan upaya dan kerja keras yang maksimal, saudara, dan biaya yang sungguh sangat besar, keberhasilan untuk menyelamatkan ke-33 pekerja tambang itu karena diantaranya digerakkan oleh rasa peduli yang besar dari orang-orang yang terlibat di dalam upaya penyelamatan tersebut. Nah, ini sebuah contoh konkret, ya. Lebih-lebih pada saat itu Presiden Sebastian Pinera juga merasakan keluarga ke-33 pekerja tambang itu menjadi tulang punggung dari keluarga masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga menceritakan pada saat Tuhan Yesus Kristus dan para murid kelelahan, sebab banyak orang datang dan pergi untuk mendengarkan Dia, mendengarkan Tuhan, dan juga mengharapkan kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Kekuatan belas kasih Tuhan yang diberikan secara lahir dan batin, sebab mereka seperti domba yang tidak bergembala. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus berinisiatif dengan para murid untuk mengambil kesempatan menghindari orang banyak, untuk menyendiri karena kurang waktu untuk beristirahat, karena kelelahan. Ternyata banyak orang mengetahui dan mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Disitulah Tuhan
tergerak dengan rasa belas kasihan. Saudaraku, menariknya adalah saat mereka membutuhkan makanan, ya, saat mereka telah mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan, mereka pun juga membutuhkan makanan. Dan para murid disuruh, diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi mereka makan. Bayangkan saudara, jumlah mereka yang sekian ribu orang. Dituliskan 5.000 laki-laki saja, belum anak-anak dan para wanita, para perempuan. Para murid nampak di situ sangat keheranan dan juga bingung bagaimana caranya. Dengan banyaknya orang itu dan juga menyadari akan keterbatasan mereka yang mereka alami. Dan mereka ketika memeriksa semua orang itu atau mencari tahu apa yang mereka miliki, yang didapati hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Saudara, memang kondisi yang terbatas sering menjadi hambatan untuk berbuat baik bagi orang lain. Namun, kondisi terbatas juga sebenarnya masih mungkin untuk berbuat sesuatu. Malah saudara, kondisi yang lebih justru menjadi hambatan untuk berbuat bagi orang lain jika tidak ada ketergerakan hati untuk mau menolong orang lain. Pertanyaan Tuhan kepada para murid, pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid, berapa roti yang ada padamu? Jika pertanyaan itu ditujukan dalam konteks ilustrasi atau gambaran di atas kepada Presiden Chili, saudara, Sebastian Pinera tadi. Berapa banyak roti yang ada padamu? Saudaraku, mungkin Presiden Sebastian Pinera akan menjawab, Tuhan, aku tidak mempunyai banyak roti. Bahkan kami malah mempunyai utang roti ke luar negeri. Ya, kita bisa melihat dari sepenggal kisah di atas tadi, di tengah-tengah krisis atau di tengah-tengah kondisi tanggungan ke luar negeri, mereka diperhadapkan pada situasi untuk menyelamatkan para pekerja tambang tadi. Tetapi Presiden Pinera juga mungkin memberikan jawab, kami tetap akan lakukan sesuatu untuk menolong ke-33 pekerja tambang itu, untuk mereka dan keluarga mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, temuan para murid dari sekian ribu orang hanya terdapat atau hanya dijumpai 5 roti dan 2 ikan. Itu pun dikisahkan di bagian Injil yang lain, diberikan oleh seorang anak kecil yang rela memberikan, diambil dan dibawa kepada Tuhan. Dari sini saudara, kita seringkali mendengar ada beberapa penafsir yang berpendapat. Yang pertama, Tuhan Yesus pasti telah memberikan atau melakukan mujizat yang besar dengan cara melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makan semua orang yang ada pada saat itu. Dan siapa yang tidak akan percaya, saudara, ketika Tuhan melakukan mujizat yang demikian? Tuhan pasti sanggup dengan kuasanya. Dan kita selama ini memahami Tuhan juga melakukan mujizat yang demikian. Sementara itu penafsir yang lain juga berpendapat, 5.000 orang yang berkumpul itu mungkinkah saudara kalau kita berpikir secara nalar, apakah mereka tidak membawa bekal saat mereka berjalan mengikuti Tuhan kemana-mana seperti yang dilakukan oleh anak kecil itu? Sebab mereka selama beberapa waktu, sekian waktu mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Jangan-jangan mereka membawa bekal berupa roti atau yang lainnya, tetapi mereka tidak rela berbagi dengan yang lain. Dan hal ini berarti
Mujizat Tuhan juga terjadi karena ada perubahan hati banyak orang yang semula tertutup menjadi terbuka, yang semula berpikir untuk diri mereka sendiri menjadi ingin berbagi dengan yang lain. Dan ini juga bagian dari mujizat yang diberikan oleh Tuhan karena Tuhan berhasil menggerakkan hati mereka untuk dapat dan mau berbagi. Apapun saudara yang dapat kita lihat dan tangkap dari peristiwa ini, yang jelas bahwa Tuhan telah memberikan semua orang pada saat itu makan roti dan ikan, dan semuanya tercukupi dengan kenyang dan sempurna. Bahkan akhir dari cerita kisah ini masih ada sisa yang cukup banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kemudian pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu ditujukan kepada kita, berapa roti yang ada padamu? Pertanyaan itu ditujukan kepada kita. Apakah, bagaimanakah jawaban kita, saudara? Mungkin jawaban kita akan sangat bervariasi. Mungkin ada jawaban yang disampaikan, Tuhan, apakah artinya yang ada padaku ini? Atau mungkin, Tuhan, ini untuk keluargaku saja masih kurang. Atau dengan jawaban yang lain, saudara. Masalahnya ternyata bukan terletak pada apa yang kita punya, tetapi kemauan dan keberanian untuk mengeluarkan dan apa yang bisa menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, dan inilah yang sebenarnya membuka kesempatan bagi kita untuk melihat apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan melalui hidup kita. Ternyata saudara, kalau Tuhan sangat mampu mengerjakan banyak hal dalam keluarga kita secara sempurna, tentu Dia mau juga keluarga-keluarga kita mengambil peran menjadi sarana berkat bagi yang lain. Sehingga saudara, melalui apa yang kita rasa itu sangat minim, bahkan dalam kondisi krisis sekalipun, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkehendak, maka segala sesuatu yang minimalis itu akan dijadikan oleh Tuhan menjadi mencukupi dan menjadi berkat untuk semuanya. Saudaraku, dalam bulan keluarga, dalam penghayatan kita di tengah-tengah keluarga tentang cinta kasih Tuhan, mari kita mengambil peran sebagai keluarga yang mampu hadir bagi orang lain. Mari kita mengambil peran untuk bisa menjadi sarana untuk orang lain itu merasa ringan dan terbantu oleh kehadiran kita. Supaya di tengah-tengah situasi di mana kita memikirkan banyak hal seiring dengan pergumulan kita, namun di situ ternyata kita masih bisa untuk menjadi berkat bagi yang lain. Saudara, kalau Tuhan Yesus sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, berkat dan penyertaannya sempurna atas keluarga kita, maka yakinlah dan percayalah, Ia juga akan memampukan kita semua untuk ada bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Saudaraku, selamat menghayati sabda Tuhan pada saat ini dan semakin menjadi keluarga-keluarga yang hadir di antara yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita sambut sabda Tuhan tadi, saudaraku, dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 138. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Saudara, untuk mengalami menjadi pribadi yang semakin kuat dan teguh, mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi, kita menyatakan diri di hadapan Tuhan dan sesama dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Diundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat, karena ada banyak hal yang menjadi pergumulan sekaligus pengharapan kita. Kita naikkan ungkapan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa, saudara. Puji dan syukur kami naikkan di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Di saat pagi hari ini, kami beroleh sukacita karena kebersamaan yang tetap dapat kami bangun dan wujudkan. Di situ pula Engkau telah memberkati kami dengan sabda yang memberikan pengertian, yang membimbing kami supaya kami dapat terus mampu untuk menyatakan berkat Tuhan melalui kehidupan kami dan keluarga kami. Bapa, nyatakanlah senantiasa penyertaan-Mu atas kami, agar kami mampu untuk melakukannya. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit seperti saat ini, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk berhimpun, meskipun secara virtual, dengan saudara kami yang lain dimanapun berada. Lebih-lebih secara khusus, seluruh warga jemaat di GKJW Ngawi ini. Bapa, sungguh tuntunlah dan berkatilah seluruh kegiatan gerejawi yang kami lakukan pada saat ini, yang harus kami rencanakan dan kami tata sedemikian rupa, agar melaluinya perjalanan gereja-Mu dapat semakin teguh dan kami semua tetap dapat bertumbuh di dalam iman percaya kami. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan jemaat, baik di Induk maupun di Pantan, juga semua saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan, sekecil apapun. Sertailah dan pimpinlah ya Tuhan, agar kami mampu untuk memberikan ungkapan kesetiaan kami di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kami. Bapa di dalam surga, kami juga teringat untuk saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit, di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Engkaulah sumber pertolongan kami. Bapa, nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu atas mereka yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Dan biarlah berkat-Mu senantiasa akan menjadi kekuatan untuk mereka tetap bersyukur dalam segala keadaan mereka. Berilah kesabaran, keteguhan hati untuk setiap keluarga yang mendampingi, menjaga, menyayangi, dan memberikan segala kebutuhan bagi kondisi mereka yang sakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sampai hari ini juga masih harus giat dalam studi mereka. Berkatilah seiring dengan masa depan mereka yang menjadi harapan, sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang sukses dalam meraih harapan terbaik. Bagi anak-anak kami yang mencari peluang bekerja, kiranya Tuhan juga memberkati supaya ada peluang-peluang yang dapat
Jadi tempat untuk anak-anak kami dalam melakukan seturut dengan potensi dan kemampuan mereka. Bapa, untuk masa depan anak-anak kami yang mencari dan menemukan pasangan hidup, tuntunlah senantiasa supaya terjadi atas berkat dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat dalam pekerjaan dan profesi masing-masing. Melaluinya, Tuhan nyatakan penyertaan, kekuatan, keteguhan hati, supaya di tengah-tengah kebijakan yang saat ini diterapkan dapat terus bekerja dengan baik, lebih-lebih menjaga diri, dan Engkau selalu melindungi dari segala ancaman yang ada. Bapa, secara khusus untuk tenaga medis yang sampai hari ini terus berjuang di dalam menolong, membantu mereka yang sakit, lebih-lebih dalam masa pandemi ini, berkatilah ya Tuhan mereka dengan kuasa-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan mereka, dan jauhkanlah dari segala ancaman, segala sakit penyakit. Ya Tuhan, bangsa dan negara kami yang juga menata dan mempersiapkan segala sesuatu yang baik demi kesejahteraan seluruh rakyat, juga kiranya Tuhan pimpin melalui para jajaran pemimpin bangsa kami. Bapa, terima kasih. Inilah ungkapan doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh percaya hanya di dalam kuasa-Mu, dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah melimpahkan berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Dengan dasar firman dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita iringi persembahan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 287B bait 1 dan 2, Sekarang Bersyukur. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu setiap hari, terlebih sampai dengan saat ini. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rezeki yang telah Engkau limpahkan di dalam hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan. Terlebih saat ini di dalam ibadah ini, kami mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur atas berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, berkati dan sucikan persembahan ini agar menjadi persembahan yang hidup dan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan roh hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelola persembahan dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap hidup dan kehidupan kami, usaha kami dan pekerjaan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dengan apa yang kami lakukan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan undur, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Tolong kami ya Tuhan, jauhkan dari segala hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, inilah doa kami dan ungkapan syukur kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara, kebersamaan kita pagi hari ini meskipun secara virtual sungguh sangat berarti untuk kehidupan pemberian Tuhan. Oleh karena itu, manakala ibadah ini akan segera berakhir, namun ungkapan kasih Allah tidak akan pernah berhenti atas kita. Mari kita nyatakan dan mari kita teguhkan iman percaya kita semakin hari semakin nyata hanya kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan pujikan NKB 196, bait yang pertama. Saudara, kita pujikan Ku Beroleh Berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saudaraku, undurlah dari kebersamaan pagi hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber cinta kasih dan keselamatan, dan Roh Kudus, sumber hikmat dan pengertian, senantiasa tercurah atas saudara-saudara sekalian saat ini sampai kekal sepanjang masa. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian.